Ketika rakyat sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, PKC menjadi ketakutan. Kerusuhan meletus dan warga yang bersatu mengalahkan antek-antek rezim, memaksa polisi melarikan diri dalam kepanikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesulitan ekonomi China yang memburuk telah menyebabkan penindasan, eksploitasi, dan upah yang tidak dibayar secara luas, mendorong banyak orang untuk melakukan protes kekerasan untuk menyatakan ketidakpuasan mereka. Keberanian warga yang menghadapi polisi telah mendapatkan pujian dari banyak warga daratan China. Sentimen sosial sedang bergeser. Orang-orang tidak lagi mendukung polisi atau rezim. Sebaliknya, tindakan pemberontakan dirayakan sebagai pahlawan. Baru-baru ini, sebuah video yang beredar daring menunjukkan seorang pria China mengejar dan menyerang dua petugas polisi dengan pisau memicu diskusi sengit. Beberapa warganet berkomentar, polisi ini adalah mikrokosmos dari Partai Komunis China. Jika Anda lebih tangguh dari mereka, mereka akan melarikan diri dan panik. Video yang dibagikan di platform X menunjukkan bahwa pada malam tanggal 28 Desember di kota Luo, wilayah otonomi Guangxi Zhuang, seorang pria bertelanjang dada berjalan di jalanan dengan pisau. Polisi tiba setelah menerima laporan. Tiba-tiba, pria itu mengamuk, mengacungkan pisau dan mengejar petugas. Kedua petugas yang tiba pertama melarikan diri dalam kepanikan, salah satunya memegang perisai huru-hara. Pria itu menyusul petugas dengan perisai dan mengayunkan pisau padanya, tanpa ragu. Petugas mengangkat perisai untuk memblokir dan kemudian melarikan diri ke arah yang berlawanan. Akhirnya, pria itu dilumpuhkan dan ditangkap oleh bala bantuan polisi tambahan. Penyebab insiden itu masih belum jelas dengan tidak adanya laporan terkait di media domestik. Warganet berkomentar, ketika rakyat bangkit, bahkan polisi pun takut. Mereka benar. Ketika warga lebih tangguh dari polisi, polisi menjadi takut. Kasus-kasus berikut mengilustrasikan hal ini. Kerusuhan Hunan dan Guangxi. Polisi melarikan diri dalam kepanikan. Warganet mengatakan rakyat bersatu mengalahkan antek-antek rezim. Pada tanggal 11 Desember tahun 2024, media Taiwan New Talk melaporkan bahwa protes upah telah meletus di Hunan dan Guangxi dengan polisi anti huru-hara dipukuli dan melarikan diri dengan panik. Beberapa petugas terlalu takut untuk meninggalkan kendaraan mereka. Laporan itu mengutip sebuah unggahan oleh pengguna Daniel Fang yang menyatakan bahwa protes upah oleh pekerja migran terjadi di Kabupaten Gitang, Kota Chenzhou, Provinsi Hunan. Pemerintah setempat mengerahkan polisi anti huru-hara untuk menumpas protes. Tetapi setelah bentrok dengan kerumunan, polisi dipukuli, meninggalkan peralatan mereka, dan melarikan diri, dikejar oleh orang-orang yang memegang batang besi. Beberapa pekerja mengambil perisai yang dibuang untuk menghadapi polisi. Daniel Fang berkomentar, persatuan adalah kekuatan. Ketika pengunjuk rasa bersatu, mereka dapat mengusir antek-antek rezim dan menuntut kembali hak-hak mereka. Selain itu, jurnalis veteran Xiao Jianqian membagikan video di platform X yang menyoroti protes upah serupa di Kabupaten Zhongshan, Kota Hezhou, wilayah otonomi Guangxi Zhuang. Banyak pekerja migran yang tidak dibayar turun ke jalan menuntut upah mereka dari pengusaha. Pemerintah setempat mengerahkan sejumlah besar polisi anti huru-hara untuk menumpas protes. Para pekerja yang bersenjatakan batang besi bentrok dengan polisi bersenjatakan tongkat. Beberapa di antaranya bersembunyi di kendaraan polisi karena takut. Akhirnya, para pekerja berhasil mendapatkan kembali upah mereka dan kembali ke rumah dengan gembira untuk mempersiapkan tahun baru. Xiao Jianqian menyimpulkan bahwa di bawah pemerintahan PKC, polisi, kejaksaan, dan pengadilan telah kehilangan fungsi yang semestinya, membuat rakyat harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menuntut upah dengan batang besi. Dia memandang ini sebagai hal yang wajar dan berharap semua pengunjuk rasa menuntut kembali hak-hak mereka dari mereka yang berkuasa. 50.000 orang di Shanxi mengalahkan polisi, memaksa mereka melarikan diri. Pada dini hari tanggal 2 Januari tahun 2025, siswa berusia 17 tahun Dong Zhongxin meninggal setelah jatuh dari sebuah bangunan di pusat pendidikan kejuruan Pucheng di Provinsi Shanxi. Sebelum insiden itu, dia berselisih secara lisan dan fisik dengan teman sekamar, tetapi polisi menyimpulkan itu adalah jatuh dari ketinggian. Namun, rumor daring mengklaim bahwa Dong diintimidasi, dipukuli hingga koma, dan didorong dari gedung hingga tewas, dengan pelaku merekayasa kejadian itu sebagai bunuh diri dan dilindungi oleh sekolah karena koneksi mereka.
Keluarga almarhum menyatakan di media sosial bahwa sekolah menolak membiarkan mereka memeriksa rekaman pengawasan, mengklaimnya rusak. Ibu Deng dipanggil ke sekolah, dikunci di sebuah ruangan, dan tidak diizinkan pergi sampai pagi ketika dia diberitahu tentang kematian putranya. Di kamar jenazah, dia melihat memar yang terlihat di bawah leher putranya, tetapi dihalangi oleh guru untuk memeriksa lebih lanjut. Ada juga tanda-tanda jelas perjuangan di asrama, tetapi sekolah menyita ponsel semua siswa yang mengetahui insiden itu. Setelah berita menyebar, kerumunan besar di Kabupaten Pucheng, Shanxi, berkumpul di sekolah untuk mendukung almarhum, dengan kehadiran polisi yang ketat. Selama protes, diduga anggota keluarga almarhum ditahan dan dipukuli. Malam itu, protes tumbuh menjadi ribuan dengan orang-orang meneriakkan, "Bebaskan mereka." Akhirnya, polisi membebaskan anggota keluarga. Kemudian, PKC mengeluarkan pernyataan yang mengklaim siswa tersebut meninggal karena bunuh diri, semakin membuat marah penduduk setempat. Pada tanggal 6 Januari situasinya meningkat. Orang tua yang marah di Pucheng menerobos barisan polisi, menyerbu sekolah, merusak fasilitas, dan menemukan bahwa sistem pengawasan tidak rusak. Marah, kerumunan memukuli wakil kepala sekolah dan mengepung polisi yang menggunakan perisai untuk menutupi pelarian mereka. Menurut warganet, ini adalah demonstrasi terbesar di daratan China sejak Januari tahun 2023. Dengan perkiraan 50.000 peserta, taktik pemeliharaan stabilitas bertekanan tinggi PKC tidak dapat lagi menekan rakyat. Warga sedang terbangun dan menentang tirani dengan berbagai cara. Keruntuhan rezim otoriter ini tidak jauh. Pemberontakan rakyat tidak bisa dihentikan. Seorang pemuda bergegas menuju tiang bendera saat upacara pengibaran bendera di lapangan Tiananmen di Beijing, menyebabkan guncangan. Menurut sebuah video yang dibagikan oleh akun X Overseas Reflections pada tanggal 2 Juni saat kerumunan besar berkumpul untuk menyaksikan upacara, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba melompati pagar pembatas dan berusaha menyerbu tiang bendera. Penjaga segera mengerumuninya, menjatuhkannya, dan membawanya pergi. 8 atau 9 pria berseragam membawanya telungkup, dengan anggota tubuh terangkat, ke sebuah van yang diparkir di dekatnya. Para pengamat mencatat bahwa van selalu ditempatkan pada upacara-upacara ini dengan jalur khusus menuju tiang bendera. Waktu insiden ini yang terjadi tepat sebelum peringatan tanggal 4 Juni yang sensitif memicu perdebatan daring yang sengit dengan warganet yang mengutuk tindakan keamanan yang opresif dan menekankan bahwa kehormatan nasional sejati harus berasal dari kehendak rakyat, bukan kontrol yang dipaksakan. Partai Komunis China melakukan pembantaian Tiananmen yang mengejutkan pada tahun 1989, secara brutal membunuh mahasiswa dan warga sipil. Hingga hari ini, PKC menolak mengakui kejahatannya. Setiap tahun, terutama selama periode sensitif ini, rezim menghabiskan sejumlah besar uang pembayar pajak untuk memperketat pengawasan dan membatasi perbedaan pendapat, menargetkan ibu-ibu Tiananmen, aktivis hak asasi manusia, pembangkang, dan pengacara hak asasi manusia. Menurut Radio Free Asia, banyak pembela hak asasi manusia di Beijing baru-baru ini dipanggil oleh polisi dan diperingatkan bahwa mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan selama seminggu. Bahkan saat PKC menghadapi kesulitan keuangan yang parah, upaya pemeliharaan stabilitasnya tetap tanpa henti selama periode politik yang sensitif ini, mengungkapkan kewaspadaan yang tak kenal lelah terhadap setiap ingatan sejarah atau potensi perlawanan kolektif.